Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz semuanya? Insya Allah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tentang biologi. Oke, baik. Di sini akan Ustadz singgung sedikit pelajaran kita yang sudah kita pelajari. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang dunia tumbuhan ataupun plantae. Kita sudah mempelajari ada lumut ataupun bryophyta, ada juga tumbuhan paku ataupun pteridophyta. Di mana lumut dan paku berkembang biak dengan menggunakan spora. Oke, baik. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang masih dunia tumbuhan, yaitu dunia tumbuhan yang berkaitan dengan spermatophyta. Spermatophyta artinya adalah di mana tumbuhan tersebut berkembang biak dengan menggunakan biji. Kalau kita bedakan dengan dua tumbuhan sebelumnya yaitu bryophyta ataupun lumut dan pteridophyta ataupun paku-pakuan, mereka berkembang biak dengan menggunakan spora. Akan tetapi tumbuhan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu berkembang biak dengan biji, yaitu kita kenal dengan tumbuhan spermatophyta ataupun tumbuhan berbiji. Baik, silakan diperhatikan anak-anak Ustadz semuanya PowerPoint-nya. Di situ sudah ada tulisan Kingdom Plantae, kemudian ada angka 3, berarti dia kelompok yang ketiga, yaitu kelompok spermatophyta. Silakan diperhatikan ciri-cirinya, di mana tumbuhan ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Artinya sudah bisa kita bedakan antara akar, sudah akar sesungguhnya, batang juga batang sesungguhnya, daun juga daun sesungguhnya. Kalau kemarin kita mengenal tanaman lumut, itu mereka belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati. Oleh karena itu, mereka dikelompokkan ke dalam tumbuhan Talophyta. Tetapi kalau sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati, tumbuhan tersebut dibedakan ke dalam tanaman Cormophyta. Itu istilahnya ya. Ustadz ulangi, kalau tanamannya belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati, tanaman tersebut diklasifikasikan ke dalam tanaman Talophyta. Sedangkan kalau sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati disebut dengan tanaman Cormophyta. Siapa saja Ustadz tanaman Cormophyta? Dimulai dari tanaman paku-pakuan ataupun pteridophyta, kemudian nanti ada tanaman spermatophyta ini. Oke, baik. Kemudian telah memiliki berkas pembuluh angkut, artinya sudah memiliki jaringan pengangkut xilem dan phloem. Artinya tadi akarnya sudah berfungsi sebagaimana fungsi akar, yaitu menyerap air. Kemudian menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya sudah. Kemudian berdasarkan letak bakal bijinya, ini yang perlu. Berdasarkan letak bakal bijinya, tanaman spermatophyta dibagi ke dalam dua bagian, yaitu ada gymnospermae, ada angiospermae. Oke, kita perhatikan ke slide selanjutnya. Di situ ada kelompok spermatophyta. Di bagian sebelah kiri ada tanaman gymnospermae, di sebelah kanan ada tanaman angiospermae. Oke, baik anak-anak Ustadz, kita perhatikan apa bedanya masing-masing. Yang pertama, kalau dia dikatakan gymnospermae itu berarti tanaman berbiji terbuka. Apa Ustadz artinya tanaman berbiji terbuka? Ibaratnya kayak kita nih, manusia. Manusia punya badan. Kalau kita memiliki baju ataupun menggunakan baju, itu artinya badan kita tertutup. Artinya pada tanaman tersebut juga di mana bijinya tidak memiliki baju. Kalau kita bahasakan dengan bahasa biologi, artinya tumbuhan tersebut bijinya tidak dibungkus oleh daging buah. Ustaz ulangi, tanaman berbiji tertutup artinya adalah di mana biji tidak dilindungi oleh daging buah. Contohnya apa? Ada pinus, ada belinjo, ada pakis haji. Ada yang tidak tahu tanaman belinjo? Coba kita perhatikan tanaman belinjo. Tanaman belinjo itu kalau
misalnya kita perhatikan, itu kan langsung biji ya, tanpa ada daging buah. Tapi coba perhatikan mangga. Tanaman mangga atau buah mangga itu ada kulitnya dulu, kemudian baru ada buah, baru di dalamnya ada biji. Tetapi kalau tanaman-tanaman gimnosperma seperti pinus, belinjo itu dia memiliki daging buah. Artinya tadi biji tidak dilindungi oleh daging buah. Contohnya sudah di situ ada. Kemudian kalau angiospermae itu kebalikan dari gimnospermae. Angiospermae artinya berbiji tertutup, artinya biji dilindungi oleh daging buah. Seperti yang Ustadz bilang tadi, contohnya pohon mangga. Buah mangga itu sebelum kita menemukan bijinya itu ada kulitnya dulu, baru ada daging buahnya, baru biji. Artinya ada 3 lapisan sebelum dia ke biji. Artinya biji dilindungi oleh daging buah. Contohnya apa Ustadz? Banyak, ada mangga, ada jambu, ada salak dan lain-lain. Oke, baik, paham ya sampai di sini anak-anak Ustadz semua? Kita lanjut. Kemudian angiospermae ataupun tanaman berbiji tertutup tadi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada kelompok dikotil dan monokotil. Insya Allah ini sudah kita pelajari di SD ketika belajar sains ya, di kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah kita pelajari apa perbedaan tanaman monokotil dan dikotil. Tapi tidak ada salahnya Ustadz ulangi kembali. Silakan diperhatikan anak-anak Ustadz semuanya di PowerPoint-nya. Di situ ada tulisan angiospermae. Kelompok tumbuhan angiospermae dibedakan menjadi tanaman dikotil dan monokotil. Biar tidak menghafal monokotil, mono artinya satu, kotil artinya biji ataupun bakal biji. Berarti memiliki keping biji satu. Artinya ketika dia dibelah nggak ada kepingannya. Nah, tapi kalau dikotil, di artinya dua. Kotil artinya berasal dari kata kotiledon, artinya tadi bakal biji. Artinya ketika bijinya dibelah itu ada belahannya. Ustadz ulangi, mono artinya satu, di artinya 2. Jadi artinya belajar biologi itu tidak boleh menghafalkan, tapi dipahami. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama, yang bagian atas ya. Kita perhatikan bagian atas, akar. Kita dari akar. Akar monokotil itu akar serabut. Sedangkan dikotil ada akar tunggang. Kemudian bunga. Bunga tanaman monokotil itu biasanya yang kita maksud bunga di sini adalah mahkotanya. 3 atau kelipatannya. Ketika kita misalnya menemukan bunga, kita hitung jumlah mahkotanya. Kalau dia 3 atau 6 atau 9 itu berarti dia tanaman monokotil. Sedangkan tanaman dikotil 2, 4, 5 ataupun kelipatannya. Kemudian batangnya. Batang tanaman monokotil biasanya berkas pengangkutnya tersebar. Sedangkan tanaman dikotil berkas pengangkutnya tersusun pada sebuah sistem yang teratur atau pada lingkaran kambiumnya. Kemudian perbedaannya kalau secara morfologi kita perhatikan bahwa tanaman monokotil biasanya tidak bercabang. Contoh pinang itu tidak pernah bercabang, ataupun pohon kelapa itu tidak pernah bercabang, pohon salak. Tetapi kalau tanaman dikotil biasanya dia memiliki cabang. Contoh pohon mangga itu bercabang, pohon kueni, pohon jambu dan lain-lain. Kemudian pertulangan daun. Kalau tanaman monokotil pertulangan daunnya sejajar ataupun melengkung. Sejajar itu artinya dia panjang. Seperti tanaman padi, perhatikan dia sejajar. Kelapa itu juga panjang-panjang, salak dan lain-lain. Sedangkan tanaman dikotil pertulangan daunnya adalah mengirim ataupun menjari. Yang terakhir, anak
anak-anak Ustadz semuanya, keping bijinya. Di mana tanaman monokotil seperti yang Ustadz bilang tadi, mono artinya satu, keping bijinya satu. Jadi ketika ini misalnya biji dibelah tidak ada belahannya. Tetapi kalau dikotil itu memiliki keping biji dua. Pernah anak-anak Ustadz semuanya membelah biji pohon, misalnya pohon mangga gitu, atau durian, kalau kalian belah bijinya itu ada keping bijinya. Artinya kalau ada keping bijinya itu berarti dia tanaman dikotil. Apa Ustadz contohnya? Kita perhatikan dari beberapa kriteria ataupun pembedaan antara tanaman dikotil dan monokotil sudah bisa kita perhatikan. Contohnya misalnya tadi, kalau dia tulang daunnya sejajar itu berarti dia, contohnya perhatikan tanaman-tanaman yang tulang daunnya sejajar. Misalnya ada pohon salak, pohon kueni, kemudian tanaman padi. Ya. Yang terakhir kita perhatikan contohnya. Contoh-contoh tumbuhan monokotil. Di situ ada padi, kemudian juga ada jagung. Di situ ada contohnya dari rumput-rumputan, misalnya padi dan jagung, dari pinang-pinangan, kelapa, kemudian sawit, palem, dari bawang-bawangan ada bawang merah, bakung, kemudian dari pisang-pisangan ada pisang ambon, pisang tanduk, dan lain-lain. Yang terakhir, contoh tanaman dikotil, ada durian, ada mangga. Pokoknya kalau dia tanaman-tanaman yang memiliki kayu atau memiliki zat kayu atau kambium itu rata-rata adalah tanaman dikotil. Contohnya apa Ustadz? Misalnya ada tanaman dari getah-getahan, ada ketela pohon, ada karet, ada dari kacang-kacangan, contoh ada kacang tanah, kacang panjang, terong-terongan, ada tomat, ada cabai, dan lain-lain. Ya, sampai di sini paham anak-anak Ustadz semuanya? Insya Allah nanti akan Ustadz berikan beberapa soal yang berkaitan dengan tanaman monokotil, dikotil, kemudian juga tanaman gimnospermae. Insya Allah kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, minggu depan kita sudah melanjutkan pelajaran ke dunia animalia ataupun dunia hewan. Jadi silakan dibaca-baca kembali bukunya, biar bukunya itu tidak sayang sudah dibeli oleh orang tuanya. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bermanfaat dan memberikan penambahan ilmu kepada anak-anak Ustadz semuanya. Kalau tidak ada lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.